Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Bang Ustadz Abdul Syukur di acara pesan perjalanan santri, yang mana channel YouTube Barelang TV yang akan menginformasikan kepada Anda tentang informasi pondok pesantren yang ada di Kepulauan Riau. Kali ini kita sedang ada di pondok pesantren Sirul Ilahiyah yang ada di Barelang. Baik para pemirsa, mari ikuti saya. Kita akan bertanya-tanya tentang seputar pondok pesantren Sirul Ilahiyah. Ayo. Saya sudah ada di depan pondok pesantren. Alhamdulillah, Bapak Yusuf ya, sebagai kepengurusan di pondok pesantren sudah ada. Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah. Kami dari channel Barelang TV, Pak Ustadz. Memang kita acaranya pesan perjalanan santri, yang mana kita pesantren to pesantren. Alhamdulillah para pemirsa, saya sudah bersama pengurus dari pondok pesantren Sirul Ilahiyah, yaitu bersama Bapak Ustadz Muhammad Yusuf dengan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa, alhamdulillah. Saya lihat kegiatan santri luar biasa Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertanya-tanya, boleh Pak Ustadz? Silakan. Pondok ini kapan berdirinya Pak Ustadz? Kalau pondok ini sendiri, kita mulai membangun bangunan fisik di tempat ini pada tahun 2015. 2015? Ya. Subhanallah. Sebagai pengasuh dan pemiliknya? Kiai Darmansyah. Kiai Darmansyah. Baik pemirsa, ternyata pondok pesantren Sirul Ilahiyah itu pemiliknya dan pengasuhnya adalah Kiai Darmansyah, dan Pak Yusuf sendiri sebagai sekretaris yayasan. Subhanallah. Dan kalau boleh tahu nih Pak Yai, Pak Ustadz, membangun pondok ini ketika itu secara mandiri atau ada bantuan dari masyarakat atau bagaimana nih Pak Yai? Alhamdulillah, kita dari awal sebenarnya ini kan bermula dari majelis taklim. Oh, bermula dari majelis zikir yang setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Setelah beberapa tahun berjalan, kemudian kita sharing-sharing dengan jamaah, kemudian terbersihlah keinginan Al-Mukarram Kiai Darmansyah untuk membuat pesantren. Kemudian kita dapat lokasi di sini, kita mulai membangun dengan swadaya dari jamaah. Kemudian juga banyaklah relasi-relasi jamaah juga ikut membantu berdirinya bangunan fisik pesantren ini. Baik, Pak Ustadz Yusuf, ya. Saya ingin bertanya, kalau santriwan santriwati sendiri sekolahnya di mana? Di sini juga. Di sini sekolah. Di pondok kita menyelenggarakan 3 jenjang pendidikan. 3 jenjang. Yang pertama ULA. ULA itu setara dengan SD atau MI. Yang kedua Wusto. Wusto ini setara dengan SMP atau Sanawiyah. Yang ketiga baru pondok pesantrennya sendiri. Jadi ULA dan Wusto ini ada pelajaran umum dan ada pelajaran agamanya. Cuman 70% pelajaran agama. Ya. Lalu dari kelas berapa yang SD, yang MI itu? Yang ULA dari kelas 1. Kelas 1 sudah ada. Subhanallah. Sampai sekarang sudah kelas 5. Sudah kelas 5. Kalau SMP
SMP juga kelas 1 sampai kelas 3. Itu sanawiyah ya? Setara dengan Usto. Usto istilahnya. Itu istilah berarti dari Kemenak. Semuanya sekolah di pondok pesantren, pesantren. ini. Berarti fasilitas untuk ruangan sekolah sudah ada. Luar biasa. Cuma untuk yang ULA sendiri itu ada dua kategori. Yang satu dia sekolah di sini dan tinggal mukim di sini. Juga ada sebagian yang sekolah di sini tapi pulang setelah jam pelajaran selesai pulang. Oh, berarti ada yang mondok di sini, ada yang pulang setelah jam belajar. Itu untuk Usto. Untuk ULA. Untuk Usto semua wajib tinggal di sini. Yang Usto wajib tinggal di sini, yang setara dengan SMP. Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz Yusuf. Selanjutnya kita mau bertanya nih. Ya. Apakah di sini yang mondok di sini tuh santriwan-santriwatinya semuanya orang tuanya mampu-mampu atau ada yang anak yatim ataukah campur atau yang memang dihantar memang orang tua kondisi miskin, orang tua nggak ada dihantar ke sini atau semuanya memang ada orang tuanya dan mampu? Kalau untuk kategori keadaan santri di sini hampir 80% adalah kaum duafa. Kaum duafa. Artinya orang tidak mampu. Orang tidak mampu orang tuanya ya. Ya. Dan ada juga yatim, ada juga piatu, ada juga yatim piatu. Ada yatim piatu. Ya. Berapa persen itu Pak? Kalau yatim piatu ada 14 anak. 14 anak. Yatim dan piatu lah itu ada 14 anak. Itu dibiayai oleh pesantren? Itu gratis. Gratis. Oh, berarti dibiayai oleh pesantren. Subhanallah, luar biasa. Setelah itu saya mau bertanya Pak Ustadz, kegiatan-kegiatan keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh anak-anak apa aja tuh? Kalau kegiatan harian rutinan itu begini, setengah 1 jam sebelum subuh anak-anak sudah bangun untuk melaksanakan sholat lail, sholat tahajud. Kemudian sambil menunggu waktu subuh. Setelah sholat subuh mereka ada rutinan zikir ringan. Setelah itu sampai menunggu sholat duha. Sampai sholat duha. Ya, setelah sholat duha mereka istirahat, mandi, sarapan dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Pelajaran sekolah. Ya, pelajaran sekolah itu dimulai jam 8. Kemudian sampai jam setengah 12 istirahat untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Nah, setelah sholat duhur anak-anak istirahat dan makan siang. Kemudian nanti jam 2 dimulai lagi sampai asar pelajarannya. Asar siap-siap, ada istirahat 1 jam untuk istirahat dan mandi, mempersiapkan untuk sholat maghrib. Sholat maghrib nanti ada zikir ataupun nanti tergantung jadwal. Apakah nanti ada yang zikir, ada yang masuk kelas. Kemudian menjelang sholat isya istirahat, kemudian makan. Habis sholat isya istirahat makan. Nanti jam 9 dimulai lagi zikir sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Jam 11 malam istirahat untuk tidur. Persiapan untuk bangun kembali sebelum waktu subuh. Waktu subuh. Baik, Pak Ustadz. Untuk kitab dan tahfiz ada? Ada. Cuman kita tahfidz ada. Cuman kita memprioritaskan untuk mempelajari kitab kuning. Kitab kuning. Ya. Tapi tahfiz ada ya? Ada. Kemarin malam Sabtu yang lalu kita baru selesai wisuda bagi anak-anak yang hafal 10 juz, yang hafal 20 juz. Nah, ini untuk berjalan ke tahap yang ke-30 juz. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Baik pemirsa, sudah diterangkan oleh Pak Ustadz Yusuf tentang kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali.
dan dari membangun tahun 2015 ya, Pak Ustadz ya. Dan begini Pak Ustadz Yusuf, pesan terakhir untuk masyarakat Kepri, karena ini akan dilihat oleh masyarakat Kepri bahwasanya apa harapan dari Pondok Pesantren Sirul Ilahiyah, sehingga harapan kepada masyarakat Kepri dan harapan kepada santri-santri yang sudah belajar di Pondok Pesantren Sirul Ilahiyah. Oke, dipersilakan. Sebagaimana yang tertuang di dalam visi dan misi kita, Yayasan Sirul Ilahiyah, bahwa kita membangun generasi muda yang berilmu, berwawasan, dan berakhlak mulia untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberi bekal kita kepada umat. Jadi kepada masyarakat kami berpesan, bukan berpesan artinya menghimbau bahwa sekolahkanlah putra-putri Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kepada sekolah yang muatan agamanya jelas, dan jangan sampai memilih sekolah yang berbau agama tetapi tidak jelas. Kita harus mencari sanad ilmu yang jelas, sanad Al-Qur'annya juga yang jelas. Sebab kalau belajar Al-Qur'an kita tidak bersanad, itu juga perlu ekstra hati-hati. Iya Pak ya, sekarang banyak sekali pondok pesantren yang berkedok ini, tapi di dalamnya aneh pembelajarannya, Pak ya. Kita memang banyak pilihan, tapi berhati-hatilah memilih dan konsultasikanlah kepada orang yang berkompeten dalam hal ini. Mungkin kalau menemukan lembaga pendidikan yang tertarik untuk memasukkan anaknya, coba dikonsultasikan dulu ke kantor Kemenak Kota Batam, sehingga nanti tidak salah sasaran, tidak salah alamat. Insya Allah kalau sudah dapat rekomendasi atau sudah dapat lampu hijau dari Kemenak, oh silakan, itu baik, oh silakan. Itu mudah-mudahan kita selamatkan generasi muda kita untuk masa depan Indonesia yang maju, Kota Batam yang madani. Baik Pak Yusuf, ternyata saya lihat tadi juga ada santriwatinya. Ya. Berarti bukan santriwan saja ya? Tidak, santri putra dan santri putri. Baik pemirsa, di Pondok Pesantren Sirul Ilahiyah itu menerima santriwan dan santriwati. Jangan ragu-ragu, karena insya Allah sanadnya jelas di Pondok Pesantren Sirul Ilahiyah. Yang terakhir Pak Ustadz Yusuf, tolong berikan nomor telepon, mana tahu ada masyarakat, karena di sini kan ada juga anak yatim ya, mau membagikan sebagian rezekinya, jadi bisa ke nomor mana ya? Kita ada banyak nomor pengurus. Satu aja deh. Oh, satu aja. Nanti boleh ke nomor saya juga bisa, konfirmasi 0821 3522 0296. Baik Ustadz Yusuf, kami ini sambil tabarukan ke pondok-pondok, mohon doanya mudah-mudahan kami tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Dan doakan kami mudah-mudahan hatinya selalu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tudwa bil hawaij wa tunalu bihir ghaib wa sunul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ar-rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf, karena kami ada tim dari channel Barelang TV. Mudah-mudahan niat kami bersih. Amin. Dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Kami ingin menginformasikan kepada masyarakat Kepri untuk pengetahuannya tentang pondok pesantren, bahwasanya kalau nggak mau anaknya jauh-jauh bisa dipondokkan di Batam dan di Kepulauan Riau. Itu ada beberapa pondok yang sangat luar biasa yang sudah setara dengan di Pulau Jawa. Pak Ustadz Yusuf. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sudah bertanya-tanya dengan Pak Ustadz Yusuf sebagai kepengurusan pondok pesantren Sirul Ilahiyah. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan informasi kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan para pemirsa semua, sehingga bisa memondokkan anaknya di pondok yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam. Baik pemirsa, kali ini kita akan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di pondok pesantren Sirul Ilahiyah. Ikuti saya. Ini Pak Yai? Ini musola. Musola. Tempat sholat dan tempat belajar. Wah, ada santri dan Habib Ali sedang disampaikan. Silakan. Ini musola kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan digunakan untuk kegiatan juga? Ya, kegiatan kecil, kalau besar di lapangan. Oh, kalau besar di lapangan. Ya. Saya dengar kemarin acara pelatihan diklat Banser. Di sini juga. Di sini juga kemarin. Wah, subhanallah. Baik, setelah ini kita ke ruangan apa? Ke ruang belajar. Ruang belajar. Asrama dulu. Asrama. Kumpul di atas. Pemirsa, ikuti saya. Kita ke asrama. Oh, ini kantor ditutup pula. Baik. Ini ruang kantor. Asrama Putra. Asrama Putra. Ya. Subhanallah. Wah, para santri, pemirsa, tuh para santrinya lagi istirahat di sore hari ini. Ini sini. Asrama Putra juga. Asrama Putra ya, Pak Ustadz Yusuf. Ya. Saya ingat waktu mondok di Tebuiran dulu Pak Yusuf. Wah, gini tuh memang. Subhanallah. Setelah ini kita kemana? Ke ruang bawah. Ruang bawah, ruang belajar dan ruang belajar. Baik pemirsa, kita akan ke ruang belajar. Kalau ruang asrama Putri di sini ya? Putri di belakang. Di belakang. Baik, pemirsa, karena Putri kita tidak bisa masuk ke dalam karena perempuan. Jadi ruang Putri asramanya di belakang sana. Di belakang rumah Kiai. Oke, di belakang rumah Pak Kiai. Oke, kita akan ke ruang belajar. Pemandangan luas sekali ya Pak. Ya. Ustadz Yusuf. Nah, ini sawung. Sawung ini dipergunakan ruang serbaguna. Kadang-kadang belajar juga di sawung. Dan kalau ada acara besar, kemarin pada 2 hari yang lalu kita Isra Mi'raj, Abah Raud dari Bogor mengisi di sini kemarin. Nah, di sini jamaah banyak. Subhanallah. Masyarakat ikut. Masyarakat dan wali santri. Wali santri. Serta undangan. Waalaikumsalam.
Ini ini kita. Oh, alhamdulillah salah satu ustadz di sini pengajar ya. Kami dari Madura. Kenapa Madura nih? Pamekasan. Saya kebetulan orang Bawean, ada keturunan dari Madura Nyoneng. Alhamdulillah. Amit ya. Kita terusin dulu ruangan belajar, Pak Ustadz. Ini masih ruangan asrama. Ruang asrama. Asrama putra juga. Nah, ini asrama. Baru kita menuju ke ruang belajar. Baik, ayo ikutin saya. Oh, ini ruang belajar kita seperti ini. Oh. Kondisinya masih seperti inilah. Okay. Ini juga ruangan belajar. Ini ruangan belajar ya? Ruangan belajar. Karena kita belajar kadang-kadang ada yang pakai meja, ada yang pakai lesehan. Kemudian ini rencana ruang belajar juga. Ruang belajar ya? 3 lantai rencana. 3 lantai. Tapi baru di pondasi. Kayaknya bisa nyambung nanti Pak ya? Ya. Ustadz, ini kebetulan ini ada bangunan. Pak Ustadz, terima kasih. Kami sudah melihat fasilitas-fasilitas yang ada di pondok. Dan sepertinya kita akan akhiri pertemuan kita. Oke. Pak Ustadz, alhamdulillah. Cuma saya mau pesan kepada pemirsa. Pemirsa, buat ayah bunda yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, kita masih ada bangunan yang belum bisa kita terusin. Mungkin ada rezeki untuk ayah bunda yang mau berbagi rezeki terbaiknya agar kita bisa melanjutkan pembangunan lantai 3 sehingga fasilitas para santriwan dan santriwati bisa terpenuhi dengan baik. Pak Ustadz Yusuf ya? Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Dan tadi buat Anda yang mau menghubungi bisa langsung datang ke pondok pesantren yang ada di Barelang, atau juga bisa menghubungi nomor yang disebutkan oleh Pak Ustadz Yusuf sebagai kepengurusan dan sekretaris di pesantren Sirul Ilahiyah. Dari saya cukup sekian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa.